Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yip Sarifudin sedang menempuh program pendidikan guru penggerak. Nah, di pagi hari ini saya kedatangan tamu rekan saya. Entah ada apa nih menemui saya. Kita tanyakan saja ya. Gimana Pak Hakim kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Sehat, baik ya. Ada apa nih pagi-pagi Pak Hakim menemui saya nih? Tujuan saya menemui Bapak yang pertama selain silaturahmi ya Pak, saya ada sedikit kegelisahan dalam cara saya mengajar selama ini Pak. Kebetulan kan saya masih baru nih di sini dan Bapak di SMP sudah senior lah Pak. Saya mengatakan seperti itu. Lebih lama mengenal dunia pendidikan, sedangkan saya baru kemarin lulus dari dunia perkuliahan Pak. Ada sedikit kegelisahan dalam cara saya mengajar. Dilema juga Pak, apakah selama ini saya mengajar sudah baik atau masih ada beberapa yang harus saya tingkatkan agar nanti pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran yang saya sampaikan ke peserta didik itu dapat tercapai ataupun peserta didik dapat menguasainya dengan baik gitu Pak. Oke. Berarti ya memang ini harus ada coachingnya Pak Hakim ya tentang supervisi akademik nih. Tapi kira-kira Pak Hakim, apakah Pak Hakim sudah melakukan supervisi sebelumnya? Sebelumnya saya sudah pernah melakukan supervisi dengan kepala sekolah itu 1 kali Pak, kebetulan karena saya masih baru dalam mengajar, jadi pengalaman pertama itu 1 kali supervisi gitu Pak. Ya, oke, berarti Pak Hakim ini sudah minimal mengenal lah apa itu ya, supervisi. Bagaimana perasaan pada waktu itu? Ya, deg-degan juga Pak, yang tadinya mengajar tidak ada siapa-siapa juga, hanya peserta didik. Sekarang ada penilai ya. Penilai jadi sedikit grogi, nervous untuk yang pertama kali itu seperti itu Pak. Nah, berhubung Pak Hakim itu sudah mengenal dan mengalami tentang supervisi, boleh dong bercerita apa sih yang Pak Hakim ketahui tentang supervisi itu sendiri? Yang saya ketahui itu mengenai supervisi hanya sebuah penilaian ataupun monitoring apa dari guru lain kepada kita sebagai pendidik dalam penyampaian proses pembelajaran di kelas yang bertujuan agar nanti kita tahu kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, dan apakah peserta didik itu menyimak pembelajaran kita. Seperti itu mungkin Pak yang saya ketahui sedikit ya, tentang pada supervisi. Dasarnya seperti itu ya tentang supervisi yang Pak Hakim ketahui itu. Nah Pak Hakim, kira-kira kelas mana yang akan Pak Hakim laksanakan dalam supervisi ini? Nah, kebetulan untuk tahun sekarang saya mengajar di kelas 9, jadi saya akan mengambil sesuai jadwal aja Pak, dan sesuai dengan rombel kelas yang saya mampu saat ini. Kira-kira kapan nih pelaksanaan supervisinya? Nah, untuk rencana sendiri saya itu merencanakan tanggal 2 bulan 2 tahun 2023 Pak. Berarti 2 Februari ya? 2 Februari. Oke, intinya Pak Hakim sudah memberikan jadwal untuk waktunya, ya berarti kita laksanakan aja di tanggal tersebut. Oke, siap Pak. Oke, kira-kira nih Pak Hakim dalam supervisi yang akan kita laksanakan, apa sih tujuan pembelajaran pada materi tersebut gitu? Nah, untuk supervisi saat ini dengan Bapak mungkin saya sesuai dengan rencana yang sudah saya laksanakan sebelum-sebelumnya ya Pak, dan agar tidak ada pengulangan materi lagi, jadi sesuai dengan real yang akan saya laksanakan itu di materi bangun ruang sisi lengkung Pak, yaitu mengenai bangun bola. Dan nanti untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat mengetahui unsur-unsur dan jaring-jaring pada bangun bola tersebut. Yang kedua dapat menemukan rumus luas permukaan bola dengan cara praktek nanti Pak. Jadi ada tambahannya dalam pelaksanaan pembelajaran matematika pas supervisi nanti, ada sedikit praktek untuk siswa agar dapat menemukan rumus sendiri dalam menjawab soal nantinya. Terus yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan rumus dari luas permukaan bola itu sendiri. Oke Pak Hakim, baik Pak Hakim, artinya Pak Hakim sudah menjelaskan tujuan pembelajaran dari supervisi yang akan kita laksanakan. Nah kira-kira nih nanti ke depannya pada tanggal 2 Februari ya, dalam supervisi itu apa sih yang akan menjadi titik fokus yang menjadi permasalahan Pak Hakim yang nantinya akan saya observasi, itu apa sih yang menjadi titik fokusnya gitu? Nah, titik fokusnya itu sendiri itu kegelisahan saya ya Pak dalam mengajar. Yang pertama mungkin dari diri saya pribadi, saya masih gelisah apakah selama ini cara mengajar saya itu sudah benar atau masih banyak yang harus saya tingkatkan. Apakah masih banyak kekurangan yang saya lakukan dalam pembelajaran, terus apakah masih banyak
poin-poin yang harus saya tajamkan agar tujuan pembelajaran itu dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Mungkin itu untuk diri saya pribadi. Nah, untuk siswanya sendiri, kadang untuk mata pelajaran matematika ini memiliki minat yang berbeda-beda, Pak. Ada terlebih kan untuk kelas 9 yang sekarang, ini 2 tahun ke belakang itu mengalami pembelajaran daring. Jadi ada kalanya saya sedang membahas materi misalkan bangun ruang siswa, ada materi-materi prasyarat yang kelas 9 sendiri itu belum mengetahui, padahal itu sudah diajarkan di kelas 7 dan 8. Jadi kadang ada kaitan dengan minat yang tadi, yang kalau minatnya siswa bagus terhadap matematika, itu prasyaratnya sudah terkuasai semua. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan mereka yang minatnya bagus, tetapi untuk siswa yang minat terhadap matematikanya sedikit kurang, itu hambatan ya. Ada hambatan sendiri. Jadi ketika saya membahas materi A, ya saya harus flashback dulu ke belakang untuk prasyaratnya agar kalau tidak prasyaratnya tersampaikan kepada peserta didik dengan baik, ya peserta didik akan kebingungan dalam pembelajaran yang sedang kita laksanakan, begitu Pak. Untuk baik Pak Hakim, ya memang untuk kelas 9 sekarang ini masih ada indikasi dampak dari pandemi kemarin yang memang itu pembelajaran online itu memang banyak manfaat, tapi tidak bisa kita tutup-tutupi, ada sedikit memang kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran online, atau memang dalam pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya lah. Tadi saya melihat bahwa yang akan menjadi titik fokus dari Pak Hakim itu memang pertama dari motivasi dan minat belajar, yang kedua juga mindset ya Pak Hakim ya. Mindset itu yang memang akan berdampak juga nih terhadap pembelajaran Pak Hakim, apalagi ini matematika. Biasanya kan matematika sering ditakuti, menjadi momok yang menakutkan, padahal ya tanpa mereka sadari gitulah, mereka juga sudah melaksanakan intisari dari pembelajaran matematika, terutama dalam kehidupan sehari-hari itu ya mereka berinteraksi dengan bilangan dan hitungan gitu. Memang mereka belum menyadari ke arah sana. Yang mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini Pak Hakim bisa merubah mindset dan meningkatkan motivasi belajar. Oke. Nah Pak Hakim nih, saya juga perlu menanyakan ya, tadi sudah menyampaikan tentang titik fokus, lalu bagaimana strategi yang akan Pak Hakim jalankan pada pembelajaran di supervisi itu sendiri? Nah, untuk strategi tersendiri saya sudah menyiapkan Pak berupa RPP ya Pak, rencana pelaksanaan pembelajaran seperti biasa dengan metode pembelajaran, dan kebetulan metode yang nanti akan kita pakai itu adalah problem solving Pak. Dan saya juga sudah menyiapkan LAS atau lembar aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran, itu praktek Pak, arahan tuntunan untuk melaksanakan praktek yang nantinya secara tidak sadar siswa akan menemukan sendiri rumus yang kita pelajari. Oke Pak Hakim, iyalah untuk strategi saya yakin Pak Hakim akan lebih pandai dalam menerapkan, sehingga Pak Hakim sangat terampil dalam menguasai dan menerapkannya itu. Nah kira-kira Pak Hakim nih, dari supervisi yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 2 Februari nih, kira-kira nih harapan Pak Hakim dari pelaksanaan supervisi itu seperti apa sih ke depannya gitu? Untuk harapan tersendiri ya mudah-mudahan itu untuk pribadi saya sendiri ya Pak, mudah-mudahan ke depannya saya bisa mengevaluasi saya dalam mengajar dan meningkatkan lagi kompetensi saya dalam mengajar, sehingga poin-poin tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa itu benar-benar dapat dipahami dan dikuasai seluruhnya oleh siswa dengan baik gitu. Terus untuk siswa juga saya dapat menguasai kelas dengan baik, mungkin saya dapat meningkatkan minat belajar siswa khususnya di mata pelajaran saya matematika. Jadi saya ingin tuh pas masuk ke kelas tuh siswa emang dalam kondisi baik dan semangat belajar dan suka dengan pelajaran matematika tanpa ada terkecuali mungkin Pak. Itu yang PR banget bagi saya itu Pak. Oke Pak Hakim, luar biasa ya. Artinya Pak Hakim memiliki harapan-harapan lebih dalam pembelajaran ke depannya. Mudah-mudahan manfaat dan hikmah dari supervisi ini dapat menjawab berbagai harapan dan pertanyaan dari Pak Hakim sendiri. Amin. Baik Pak Hakim ya, terima kasih juga nih Pak Hakim sudah berkunjung kepada saya. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita, untuk sekolah, untuk anak didik dan lain sebagainya. Baik Pak Hakim, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar semuanya? Baik. Ya semua ya. Alhamdulillah hari ini hari Kamis kita akan seperti biasa melaksanakan pembelajaran matematika ya. Dan kita akan berlanjut pembahasannya dari minggu yang kemarin. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, pimpin doa seperti biasa. Silakan untuk kelompok ini Rangga pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Belum belajar, mari kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai bersalah. Oke, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Ilham, kemana Ilham? Ilham Kusuma? Siapa lagi? Satu orang? Hari ini kita akan membahas masih di bangun ruang siswa hukum, yaitu bangun bola. Ini kenapa? Masih semangat kan belajarnya? Ini masih jam pelajaran ke 3-4 ya, sebelum istirahat pertama. Masih semangat? Oke, sebelum kita mulai, agar kalian lebih semangat, Bapak ingin mengetes kekompakan kalian dulu, biar semuanya fokus sebelum pembelajaran dimulai. Kalian tahu huruf vokal? Apa aja coba? Apa semua ya? Nah, sekarang perhatikan ke depan, perhatikan Bapak. Nanti permainannya seperti ini. Ketika Bapak ngangkat tangan satu kayak gini, kalian ucapkan A. Ketika tangan Bapak dua, kalian ucapkan I. Dan seterusnya ya. A, I, U dulu ya. U. Bisa semua? Nah, sekarang fokus. Membahas bangun ruang siswa hukum, bangun bola. Adapun tujuan nanti setelah kita melakukan pembelajaran ini, kalian setelah melakukan pembelajaran ini akan tahu unsur-unsur dan jaring-jaring bangun bola. Sama seperti sebelumnya ya, kita membahas tabung dan kerucut. Tahu dulu unsur-unsur dan jaring-jaring bangun tersebut. Yang kedua, kalian akan memahami rumus luas permukaan bola dengan kita melakukan praktek ya, yang kemarin Bapak sudah tugaskan, itu kalian membawa buah apa? Jeruk. Yang ketiga, kalian dapat mengaplikasikan rumus luas permukaan bola terhadap permasalahan yang ada nanti ya. Coba sekarang Bapak ingin lihat dulu kelompoknya udah bawa jeruk semuanya? Udah? Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bangun ruang siswa hukum, bangun bola ini, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari konsep bola ini ada di mana? Coba bisa menyebutkan contohnya? Dalam kehidupan sehari-hari konsep bola ini ada atau bisa memberikan contohnya kalian? Bola, bangun bola, berarti bangun ruang yang berbentuk bola. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Ya bola ya. Kalian pernah bermain bola? Nah, sederhananya mau bola voli, bola basket, bola futsal itu konsepnya bangun ruang sisi lengkung. Tapi di lain itu ada nggak? Kalian suka pakai deodoran?
Deodoran yang roll on itu, rollnya itu berbentuk apa? Bola ya. Banyak apa lagi coba kira-kira contoh lainnya? Ada yang lain? Hah? Backlash masih, ya bisa. Apa lagi? Kalian pernah kalau misalnya di sepeda, kalau stangnya bonjol itu apa ya? Pelor. Pelor itu berbentuk apa? Bola ya. Itu bola itu bisa dalam pengaplikasiannya dalam dunia olahraga, dalam kecantikan kayak tadi deodoran, atau dalam dunia otomotif seperti pelor-pelor kecil itu kan di motor banyak, di sepeda juga banyak. Nah, nanti kita akan sedikit membahas mengenai konsep luas permukaan pada bangun. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan sedikit teknik penilaian yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu penilaian sikap. Nah, nanti sikap kalian bagaimana nih dalam melaksanakan tugas per kelompok, itu sikap bertanggung jawab, kerjasama, disiplin ya. Kemudian dalam penilaian pengetahuan, nanti di lembar aktivitas siswa yang Bapak berikan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan secara bersama, tentunya dengan jawaban yang paling tepat ya. Kemudian untuk keterampilan, nah nanti di LAS ada langkah-langkah kerja yang harus kalian lakukan sebelum menjawab pertanyaan. Jadi usahakan kekompakan kalian, disiplin dan kerjasamanya harus terjaga agar sesuai dengan durasi yang Bapak berikan, kalian dapat menyelesaikannya dengan baik tentunya ya. Oke. Agar efektif, Bapak akan langsung membagikan lembar aktivitas siswa kepada masing-masing kelompok ya. Oke, yang buatkan. Coba untuk langkah pertama, kalian diisi dulu di identitas. Di sana ada kelompok, nama kelompok dan nama anggota kelompok. Diisi dulu. Kelompok berapa kalian? Nama ketua kelompoknya siapa? Kemudian anggota kelompoknya siapa? Diisikan. Bapak kasih waktu hanya 2 menit untuk mengisi identitas lembar aktivitas siswanya. Jika sudah diisi, kita fokus ke lembar aktivitas bagian pertamanya ya. Nah, langkah yang akan kita lakukan tentunya sebelum ke hasil dari menemukan luas permukaan bola, yaitu pasti kita harus memahami dulu masalah yang akan kita selesaikan tentunya ya. Yang pertama, coba diangkat dulu buah jeruknya. Ya, kita samakan dulu persepsinya bahwa ini adalah bantuan si selempung yang menyerupai bola. Nah, nanti kita akan mengetahui dan menemukan sendiri bagaimana cara menghitung luas permukaan bola tersebut. Nah, caranya untuk yang pertama, karena Bapak di sini bawa pisaunya cuma 1, jadi mungkin nanti bergiliran karena padat. Nah, kalau di poin 2 berarti kalian harus membelah jeruk ini sama rata ya. Bisa membelahnya? Coba yang ada cutter boleh dibelah sendiri. Ini ada cutter kan? Pertama jeruknya dibelah harus sama rata ya. Jeruknya sekarang sudah terbagi menjadi 2 bagian kan? Nah, untuk di langkah yang ketiga, buatlah beberapa lingkaran dengan diameternya adalah dari garis tengah belahan jeruk. Jadi si buah jeruk ini nanti di nomor 5 kalian tempelkan seperti ini. Kemudian bahasa Sundanya jiplak ya, atau ikuti garis lengkungnya ini nanti akan membentuk lingkaran. Buat menjadi 6 lingkaran sesuai dengan kolom yang sudah Bapak sediakan. Bisa ya? Coba dibuat dulu. Dibuat menjadi 6 lingkaran ya. Gak apa-apa. Yang penting ada semua
diisi jadi 6 lingkaran ya. Semua kolom ini harus ada 6 lingkaran sesuai dengan jeruk yang kita belah tadi. Nah, waktunya hanya 5 menit. Ya, harus set. Pastikan semua kotak terisi oleh lingkaran dari jeruk yang sudah kita belah ya. Si kulit jeruk ini kalian kupas, tapi jangan sampai hancur ya. Usahakan seperti ini aja dulu. Oke. Nah, nanti kulitnya akan terlepas seperti ini ya. Coba dibuka dua-duanya. Udah semuanya dibuka? Bisa? Fotonya bisa apa yuk? Hah? Fotonya bisa. Bisa. Ya. Bisa. Oke. Bacakan. Ada yang mau membacakan nomor 6? Perintahnya apa nomor 6? Bacakan yang keras ya. Nomor 6 baca. Sudah ya, yang kalian lakukan sudah berarti ya, sudah memenuhi semua lingkaran. Terus berapa lingkaran kalian tadi? Kelompok berapa? Oke, Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil dari praktek yang sudah kita lakukan tadi ya. Silakan untuk Lila menyampaikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil praktek yang sudah dilakukan. Ternyata satu buah kulit jeruk dapat memenuhi 4 lingkaran, di mana sudah diketahui rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Jadi satu buah jeruk sama dengan 4 luas lingkaran. Satu buah jeruk sama dengan 4 pi r kuadrat. Luas permukaan jeruk atau bola sama dengan 4 pi r kuadrat. Oke ya. Oke, jadi hasil dari percobaan tadi kita mengetahui bahwa luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran. Jadi dapat disimpulkan karena kita sudah mengetahui luas lingkaran itu pi r kuadrat, maka kalau 4 kali luas lingkaran berarti 4 kali pi r kuadrat. Maka dapat disimpulkan satu buah jeruk yang kita analogikan sebagai bola memiliki luas permukaan itu 4 kali pi r kuadrat. Jadi kesimpulannya rumus luas permukaan bola adalah sama dengan 4 kali pi r kuadrat. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan tadi dapat dipahami dengan baik oleh kalian dan tentunya kalian dapat mengaplikasikannya nanti pas baik setelah pembelajaran, yaitu mungkin nanti pas ujian kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal tentunya ya. Nah, di sini alhamdulillah diskusinya berjalan dengan baik, beberapa aktivitas siswanya tersampaikan dengan baik oleh kalian. Nah, Bapak di sini akan memberikan apresiasi untuk kemajuan kalian dalam pembelajaran. Terutama di sini secara keseluruhan sudah baik ya dalam pembelajaran, mengikuti dengan baik dan
LAS yang Bapak berikan dijawab dengan sempurna. Namun ada satu kelompok yang tadi alhamdulillah berani maju ke depan, itu kelompok 3 ya, maaf, dan kelompok 1 kita apresiasi, tepuk tangan ya untuk kelompok 3 dan kelompok 1 dan sudah berperan aktif dalam pembelajaran ini. Terima kasih, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya, terutama untuk kelompok-kelompok lain tentunya ya. Nah nanti untuk catatan yang ada di LAS kalian bisa menyalinnya ke buku catatan sebagai bahan pembelajaran kalian ya, agar nanti kalau misalnya lupa kalian bisa melihat ke buku catatan ya. Terima kasih untuk hari ini. Bapak cukupkan pembelajaran hari ini untuk menemukan luas permukaan bola ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, boleh dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita istirahat pada kelompok 4. Silakan. Sebelum istirahat. Sebelum istirahat, mari kita berdoa agar nanti mulai. Selesai. Beri salam. Ya, Pak Hakim ya, alhamdulillah sesuai dengan rencana bahwa kita sudah melaksanakan supervisi akademik di hari Kamis ya. Maka dari itu perlu kiranya kita melakukan percakapan nih, wawancara pasca observasi kelas yang sudah dilaksanakan oleh Pak Hakim ya. Ada beberapa pertanyaan Pak Hakim ya dalam observasi ini. Pertama, mohon ditunggu dulu ya. Nah, oke. Pak Hakim nih, sejak kapan Pak Hakim ini mengajar matematika di SMP Negeri 2 nih? Nah, untuk pertama kali saya mengajar itu dari tanggal 16 Februari Pak, 2021. Masih baru gitu Pak. Iya. Apa pendidikan terakhir Pak Hakim itu? Untuk pendidikan sendiri saya alhamdulillah lulus di S1 Pendidikan Matematika Pak. Oke Pak Hakim ya. Nah ini untuk kurikulum apa yang digunakan di SMP ini, di sekolah ini ya Pak Hakim? Kebetulan untuk di SMP Negeri 2 Ciranjang sekarang masih menggunakan kurikulum K13 Pak. Oke. Nah menurut Pak Hakim nih, bagaimana penerapan kurikulum tersebut dalam proses belajar mengajar? Untuk penerapan sendiri kurikulum 2013 ini berjalan dengan baik gitu Pak. Kalau dari segi fasilitas dan yang lainnya baik, ada semua. Kan tetapi kendalanya mungkin di siswa Pak, di siswa sendiri. Jadi kadang permasalahan dalam pembelajaran matematika itu terkendalanya ada sedikit di siswa. Jadi saya harus dalam setiap pembelajaran ekstra gitu membimbing dan mengarahkan siswa itu agar tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di kelas bisa tercapai dengan baik gitu. Ya mungkin selama Pak Hakim mengajar nih ya, apa saja sih yang menjadi kendala yang Pak Hakim temui ini gitu dalam proses pembelajar, yang mungkin ada sedikit kendala apa gitu? Oke, kendalanya untuk dalam proses pembelajaran itu yang pertama dari siswa ya Pak. Jadi ada sedikit perbedaan antara minat belajar siswa yang baik terhadap matematika dan minat siswa yang sedikit kurang gitu Pak kepada matematika. Itu ada sedikit perbedaan, baik dari minat itu jatuhnya nanti ke hasil pembelajaran juga berbeda. Yang memiliki minat bagus, hasil nilai dari pembelajaran juga bagus, dan begitupun sebaliknya gitu Pak. Oke Pak Hakim, nah ini pertanyaan selanjutnya nih, apa saja sih ya buku acuan yang digunakan Pak Hakim dalam pengajaran matematika ini? Nah untuk acuan sendiri dalam pembelajaran saya menggunakan buku paket ya Pak, yang dari pemerintah itu buku paket panduan dari baik buku guru, buku siswa, kurikulum 2013. Kemudian saya juga mencari sumber-sumber lain baik dari internet, YouTube, dan media lainnya. Kemudian kadang saya juga mencocokkan kembali apakah materi ini terlalu berat bagi siswa atau saya harus menyederhanakan kembali dengan catatan-catatan saya yang selama perkuliahan saya aplikasikan pada materi yang sedang saya ajarkan ke peserta didik saya gitu Pak.
Berarti kematangan dalam relevansi itu sangat diutamakan ya. Ya, Pak Hakim karena itu. mungkin untuk buku paket itu kita tidak bisa mensamaratakan. Misalnya buku paket berlaku di SMP negeri favorit di kota sama salah satu SMP yang di desa itu kan dari segi pemahaman, latar belakang siswa, minat siswa juga berbeda. Jadi harus ada penyesuaian kembali Pak dari guru mapel masing-masing agar siswa intinya dapat memahami poin-poin dalam tujuan pembelajaran yang ada di buku gitu Pak. Oke, intinya yang Pak Hakim sampaikan itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Iya. bahwa pendidikan itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat Iya, alam. iya. Tentunya zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Beda. Dan tempat di luar sana dengan Dan yang di- sini iya, tentunya iya, juga iya, berbeda. berbeda. Baik Pak Hakim, itu sangat relevansi sekali ya. Nah, menurut Pak Hakim nih, apakah buku bacaan ya, buku sumber pelajaran yang dipakai Pak Hakim itu udah sesuai gak dengan tuntutan dari kurikulum 2013 ini? Buku sumber yang gimana tuh Pak? Ya, buku sumber paket atau buku paket atau apa yang ada di sekolah ini yang dipakai Pak Hakim, apakah memang sudah sesuai dengan tuntutan dari kurikulum tersebut? Ya, yang otomatis kan karena buku itu dari pemerintah ya Pak, buku panduan baik buku siswa ataupun guru ya itu udah sesuai untuk kurikulum 2013. Akan tetapi kembali lagi karena kondisi kami yang saat ini merupakan salah satu sekolah yang berada di desa ya Pak. Jadi kadang dari materi itu ada yang cocok langsung diterapkan, diajarkan ke siswa itu siswa paham, tapi ada kalanya dalam tema-tema tertentu atau materi-materi tertentu ada sedikit modifikasi lagi agar atau penyederhanaan penyampaian agar siswa mampu paham dan mengetahui memahaminya itu secara apa ya dengan baik. Itu harus saya improve lagi dengan kondisi siswa yang saat ini. Terlebih kalau misalnya prasyaratnya siswa itu belum tercapai atau belum terkuasai dengan baik, harus ada penyesuaian kembali Pak. Jadi ada penyederhanaan lagi agar tujuan pembelajaran yang di buku itu dapat tersampaikan gitu Pak. Oke Pak Hakim. Jadi tidak semuanya Iya. bisa langsung gitu. Artinya Pak Hakim memiliki kewenangan penuh terhadap Iya. tujuan pembelajaran atau program semester atau program tahunan yang Pak Hakim Iya. buat. Baik Pak Hakim nih, apakah semua siswa itu memiliki buku sumber nggak? Untuk buku sumber alhamdulillah Semua siswa? memiliki Pak. Oke. Satu orang satu itu ada. Nah, gini Pak Hakim ya, apakah Pak Hakim ini mengajarkan seluruh materi dalam buku acuan yang digunakan atau hanya materi atau topik tertentu? Sebenarnya ini sudah dijawab juga tadi ya, Iya. tapi perlu kiranya ditegaskan kembali lah oleh Pak Hakim gitu. Oke. Ya untuk tujuan pembelajaran pasti semuanya diajarkan, tapi untuk mengacu kepada buku yang dari pemerintah ataupun kurikulum 2013 itu ada sedikit perubahan-perubahan yang saya improve gitu Pak. Ada yang saya sederhanakan mulai dari bahasa, pembahasan konsep terutama dari rumus-rumus itu saya improve lagi dan sesuai dengan pemahaman saya dan karakteristik siswa agar siswa nanti lebih paham gitu Pak, tidak terlalu abstrak Siap. yang seperti di buku mungkin Pak. Iya, nah ini nih, apa yang menjadi pertimbangan Pak Hakim dalam memilih materi atau topik tertentu? Pertimbangannya seperti apa nih? Boleh disampaikan lagi nih. Nah kalau untuk supervisi kali ini saya sebenarnya tidak ada pertimbangan dalam memilih materi, ngalir saja gitu Pak. Saya ingin mendapatkan apa ya pencerahan dalam saya mengajar dan kebetulan pas tanggal 2 itu materi yang disampaikannya itu bangun ruang sisi lengkung bangun bola, ya saya langsung aja gitu memilih materi tersebut ya karena relevan juga kondisi saat ini gitu Pak. Siap Pak Hakim. Pelaksanaan Mungkin kalau pembelajaran. materi-materi di awal semester tentu juga ada pertimbangan juga ya. Iya. Semester 1 mau memberikan materi apa dan lain-lain. Iya. Itu mungkin pertimbangan Pak Hakim itu nanti di program semester atau program tahunan mungkin Iya, seperti betul, itu. betul. Oke Pak Hakim. Nah ini Pak Hakim, apakah menurut Pak Hakim ini materi yang terdapat dalam buku acuan sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak? Berikan alasannya nih. Nah untuk yang materi yang kemarin kita supervisi itu sesuai ya Pak dengan apa yang dibutuhkan siswa gitu. Jadi rincian-rinciannya sudah siswa dapat mengikuti dengan baik dan alhamdulillah hasil pembelajarannya yang kemarin siswa dapat hampir seluruhnya memahami dan mengetahui apa yang dari tujuan pembelajaran tersebut. Oke, baik Pak Hakim, kita lanjut aja ya. Saya karena ini pertanyaan ini akan keterkaitan dengan motivasi belajar siswa, jadi saya akan terus menggali nih apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Hakim itu sendiri. Nah, apakah Pak Hakim ini membuat perencanaan desain silabus mengajar,
RPP dan lain sebagainya membuat atau tidak nih? Nah, kalau jujur ya Pak, kalau membuat secara real itu tidak, tapi kalau misalnya modifikasi dari sumber-sumber yang lain itu saya buat gitu Pak, tapi kalau membuat itu kan berarti harus dari sendiri. Nah, itu tidak sendiri. Ya, tapi saya improve dari sumber-sumber yang lain dan dicocokkan dengan buku. Iya, gak apa-apa Pak. Itu ya saya membuat itu, memodifikasi lah sesuai dengan. Gak apa-apa, kita bisa melihat, mengamati dari orang lain, meniru, kemudian kita memodifikasi sehingga kita memiliki karakter produk tersendiri. Artinya Pak Hakim membuat dalam membuat silabus itu. Apakah ada banyak kendala ketika Pak Hakim menggunakan metode langsung nih? Ada kendala gak dalam misalkan menerapkan metode langsung dalam proses pembelajaran nih Pak Hakim? Nah, terkadang dalam menerapkan metode ataupun model pembelajaran itu yang paling sulit itu dalam perencanaannya Pak. Karena kalau misalnya kita menggunakan problem solving ya kita harus menyiapkan LKS dengan ataupun RPP dengan sintak yang seperti itu. Kalau di RPP saya kira tidak terlalu ini tapi kalau misalnya untuk lembar aktivitas siswa kita harus benar-benar memikirkan langkah demi langkah agar siswa dapat memahaminya itu sesuai dengan model ataupun pendekatan yang kita gunakan gitu Pak. Kesulitannya seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak Hakim mengatasinya nih? Nah, jadi mungkin karena saya masih baru jadi saya memanage waktu untuk membuat RPP-nya lebih ditingkatkan lagi mungkin ya Pak, tapi berbeda dengan senior-senior yang misalnya udah 10 tahun mengajar, dia kan udah tahu nih titik-titik yang harus dipersiapkan dalam membuat RPP. Pengalaman lah. Iya, pengalaman udah. Kalau saya kan masih baru jadi harus waktunya harus lebih banyak lagi dalam penyusunan yang tadi LAS itu. Ini saya ingin menanyakan juga nih ya. Ini memang setiap pertanyaan yang saya sampaikan itu nantinya relevansinya terhadap minat belajar juga, kemudian ke hal-hal yang lain juga. Nah, ketika Pak Hakim menilai nih atau melaksanakan proses pembelajaran, kemudian menilai, Pak Hakim selalu memberikan koreksi gak terhadap kesalahan siswa? Itu yang pertama. Dan apabila ada anak yang pandai, yang rajin, Pak Hakim suka memberikan reward gak kepada anak? Silakan jawab Pak Hakim. Nah, untuk koreksi pasti ya Pak, kalau misalnya ada siswa yang kurang tepat dalam menjawab ataupun ada yang salah konsep ya pasti saya langsung meluruskan pada saat pembelajaran tersebut ya Pak. Tapi meluruskannya juga tanpa menjatuhkan anak gitu membangun, Pak. Jadi hanya dengan kritik saran yang membangun dan pasti kalau misalnya salahnya patah langsung saya pembelajaran bukan seperti itu konsepnya, jadi agar tidak pendampingan. Ya, terus kalau misalnya untuk siswa yang berhasil menjawab soal dengan baik, dapat mengikuti dengan baik, biasanya ada reward tertentu. Kalau misalnya dia dengan ucapan selamat gitu ya Pak, dan sederhana itu. Oke Pak Hakim nih, ini Pak Hakim nih, media apa saja yang biasanya Pak Hakim gunakan dalam mengajar matematika nih? Nah, kalau untuk media ya tadi ya Pak dengan menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, terus kadang kalau misalnya sempat saya juga menggunakan beberapa aplikasi ya Pak. Kebetulan kalau di kelas 9 kemarin ada koordinat Cartesius, saya menggunakan software GeoGebra aplikasi, terus yang proyektor seperti itu sering juga digunakan, layar monitor seperti ini juga sering. Kadang ini kan ada papan tulis virtual ya Pak. Jadi kadang kalau siswa nulis di papan tulis biasa kotor, pada kalau ada yang ke depan ya jarang, tapi kalau pakai ini pada mau ke depan karena pengen mencoba. Betul, karena mungkin ini kalau di desa masih hal yang baru mungkin ya Pak. Jadi smartboard itu sedikit seperti HP layar sentuh besar gitu. Jadi anak masih ini tolong disampaikan juga ke anak-anak ya, terobosan baru. Justru memang peran guru kita itu di era sekarang harus bisa memberikan perubahan. Itu kita dituntut harus menjadi agen perubahan. Ini merupakan salah satu contoh kecil yang bisa Pak Hakim gunakan untuk merubah anak, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar ya. Yang tadi Pak Hakim sempat sampaikan juga, terutama di beberapa hari kebelakang pada praobservasi memang motivasi belajar. Mudah-mudahan dengan adanya layar ini minat belajar anak jadi lebih mudah, terutama dalam merubah mindset nih ya. Nah Pak Hakim, tadi sebenarnya udah dijelaskan juga nih ketika Pak Hakim menyebutkan salah satu menggunakan media seperti ini. Nah berikan alasannya sih mengapa Pak Hakim berisi keras
dalam pembelajaran matematika menggunakan media yang salah satunya seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hakim. Ya, yang pertama itu untuk mengurangi tingkat kejenuhan siswa di kelas ya Pak. Kalau misalnya matematika kan bukan banyak lagi, emang harus saya menyampaikan banyak rumus dan hitungan-hitungan. Nah, setidaknya dengan media-media pembelajaran yang sedikit menarik bisa mengurangi rasa stres siswa. Jadi sebelum belajar siswa udah tidak ada hitung, tapi ada sesuatu hal yang baru yang dicoba. Ya secara tidak sadar siswa belajar matematikanya tidak ada rasa kekhawatiran ataupun paksaan, jadi minatnya meningkat gitu Pak. Oke Pak Hakim. Nah Pak Hakim gini nih, bagaimana tanggapan siswa terhadap media yang Bapak gunakan dalam proses belajar mengajar? Yang mungkin tadi mencontohkan ini ya, tentunya siswa kan merasakan juga nih terhadap media yang Pak Hakim gunakan. Tanggapan Pak Hakim terhadap siswa tersebut atau dari siswa tersebut seperti apa sih terhadap media yang Pak Hakim berikan ini? Ya, kalau untuk media sendiri siswa responnya baik ya Pak. Tapi kan ada kalanya juga ketika kita menggunakan media seperti ini, jadi yang fokusnya itu lebih agar minat siswanya terbangun. Tapi untuk dari segi tujuan pembelajaran itu kami tidak bisa menyampaikannya dengan maksimal ataupun dengan banyak, karena tadi tujuannya mungkin hanya untuk selingan semangat belajarnya aja. Simulasi lah. Nah, karena kalau misalnya menggunakan media seperti ini terus-terusan, ya mungkin nanti siswa belajarnya kurang fokus juga, karena tujuan pembelajaran ketika menggunakan seperti ini tidak sebanyak yang pembelajaran di kelas mungkin Pak. Seperti itu. Siap Pak Hakim. Nah, Pak Hakim saya ingin menanyakan juga nih, menurut Pak Hakim nih, bagaimana sih cara membuat siswa termotivasi dalam belajar matematika nih? Mungkin ada teknik-teknik trik yang berhasil, cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Pak Hakim yang sudah dilaksanakan seperti apa? Ya kalau saya sendiri, khususnya untuk pelajaran matematika, saya strategi awal itu tidak mengeluarkan langsung rumus sulitnya gitu Pak. Misalnya saya membahas koordinat kartesius, saya menyampaikan hal-hal termudah terlebih dahulu kepada siswa. Jadi gitu. Siswa diberikan soal yang mudah-mudah saja dulu. Jadi ketika siswa udah bisa menjawab, berani ke depan menjawab soal yang termudah, baru saya menyisipkan konsep-konsep yang sedikit kritisnya gitu Pak, yang sedikit abstraknya buatnya lebih kembali. gitu ya. Jadi awal-awal pembelajaran saya menyampaikan yang mudah-mudahnya dulu. Kalau tahap mungkin. Ya, kalau udah dirasa baik nih prasyaratnya, saya baru menyampaikan materi-materi yang sedikit lebih menantang gitu Pak. Jadi yang high order thinkingnya baru saya keluarkan seperti itu Pak. Baik Pak Hakim, luar biasa nih. Ada 20 pertanyaan yang sudah Pak Hakim jawab. Nah, kita refleksi diri ya Pak Hakim ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dengan saya nih Pak Hakim? Apa yang Pak Hakim rasakan yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dengan saya? Gitu. Jadi alhamdulillah saya sudah mengetahui lah Pak kelebihan-kelebihan yang saya miliki, kekurangan-kekurangan yang harus saya tingkatkan di pertemuan selanjutnya pas saat mengajar, penajaman-penajaman apa yang harus saya lakukan, dan koreksi-koreksi pribadi saya mungkin ya Pak yang kedepannya mudah-mudahan bisa membuat saya menjadi lebih baik lagi dalam mengajar. Dan kemudian untuk siswa mungkin saya harus lebih ini lagi ya, kalau siswa lebih sabar lagi dan harus lebih semangat lagi dalam mengembangkan media-media pembelajaran yang inovatif ke depannya mungkin Pak, seperti itu. Oke Pak Hakim ya, itu luar biasa Pak Hakim ya. Kita lanjut juga ke soal yang lain. Apakah ada yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak Hakim? Tentunya pasti akan selalu ada yang harus diperbaiki dan ditingkatkan ya Pak. Mungkin ke depannya ya supervisi seperti ini ataupun diskusi-diskusi mengenai pembelajaran di kelas, di sekolah itu harus dilakukan secara berkala gitu ya Pak, agar nanti karena setiap seiring berjalannya waktu perubahan-perubahan dan ya kemajuan-kemajuan teknologi juga akan berubah begitu pesatnya. Jadi diskusi-diskusi seperti ini nampaknya bagi saya sangat teramat penting gitu Pak dilaksanakan. Baik Pak Hakim, apa yang Pak Hakim lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh nih? Kehadiran penuh ini memang kehadiran yang sesuai dengan jadwal, sesuai dengan semangat yang tinggi sebelum dan saat melakukan coaching nih. Apa yang akan Pak Hakim lakukan? Saya akan
berusaha untuk lebih baik lagi yang tadi dikatakan sesuai jadwal dan sesuai dengan program-program yang sudah kita rencanakan sebelumnya gitu. Ya. Apa yang akan Pak Hakim lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, untuk memperbaiki dan meningkatkannya ya yang pertama disiplin saya dalam mengajar dan semangat saya dalam mengajar harus ditingkatkan kembali ya Pak. Baik Pak Hakim, berdasarkan yang saya amati dari penampilan Pak Hakim tadi bahwa Pak Hakim itu sudah melaksanakan perencanaan pembelajaran yang mana Pak Hakim itu sudah bisa membuat tujuan pembelajaran, RPP sesuai dengan kurikulum, silabus dan memperhatikan banget dengan karakteristik peserta didik. Lalu Pak Hakim juga kemampuan menyusun bahan ajar secara cermat, logis, kontekstual dan mutakhir seperti yang sudah Pak Hakim sampaikan di pembelajaran supervisi. Kemudian pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran sesuai dengan materi dan strategi pembelajaran yang dilaksanakan. Terutama ini menjadi catatan positif nih untuk Pak Hakim dalam supervisi dalam tahap perencanaan. Lalu dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif, nah Pak Hakim sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di RPP, baik itu kegiatan pendahuluan, inti, dan akhir, yang mana dalam kegiatan pendahuluan ini luar biasa sekali dalam kegiatan orientasi, persepsi, Pak Hakim sangat bagus dalam melaksanakannya, terutama dalam kegiatan inti sesuai dengan problem solving sintaknya, langkah-langkahnya dan semuanya Pak Hakim sudah mampu untuk melaksanakan. Bahkan Pak Hakim itu bisa meningkatkan motivasi belajar yang luar biasa. Hal itu terbukti dengan adanya anak-anak yang mampu tampil, interaktif, belajar dengan baik dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya supervisi ini menurut saya ini berhasil juga nih Pak Hakim, permasalahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan, semuanya ini tidak ada hambatan apapun kalau menurut saya. Jadi kembali lagi memang ke karakteristik siswa ya. Ketika siswanya yang memang mohon maaf latar belakangnya berbeda, dipengaruhi dengan suku, budaya, agama dan lain sebagainya, ya itulah yang akan menjadi pembeda. Tapi peran Pak Hakim dalam melaksanakan proses pembelajaran itu udah sangat luar biasa, apalagi dengan masih muda nih, masih baru, pengalamannya juga masih hangat, ya artinya tidak menemukan hambatan apapun. Lalu di lain sisi ya Pak Hakim juga memang penguasaan materi, kemampuan menerapkan, pemanfaatan sumber, kemampuan memotivasi, kemudian kemampuan menggunakan bahasa itu sangat baik. Apalagi dengan nada suara yang bagus, tegas, lugas, bisa dimengerti, itu merupakan modal untuk menjadi seorang guru. Lalu dalam kegiatan penutup juga Pak Hakim memang memberikan refleksi, penguatan, nilai-nilai kebaikan dan lain sebagainya, itu perlu. Bahkan Pak Hakim juga tadi memberikan juga tentang asesmen KKM, ya bagi yang KKM akan seperti apa, seperti remedial. Bagi yang sudah lolos, Pak Hakim memberikan pengayaan dan lain sebagainya. Nah, dalam penilaian pembelajaran juga yang memang Pak Hakim dalam penilaian pembelajaran, Pak Hakim juga memberikan perancangan, alat evaluasi, mengukur kemajuan siswa, kemudian berbagai penerapan dalam strategi, kemudian Pak Hakim juga sudah sesuai dengan apa yang RPP tulis. Kemudian dalam pemanfaatan berbagai hasil penilaian, Pak Hakim juga memang sudah menyusun sedemikian rupa. Lalu Pak Hakim juga selain daripada itu, Pak Hakim bisa menindaklanjuti, memberikan pendampingan, arahan, tuntunan dari hasil evaluasi pembelajaran. Ya, jadi intinya saya tidak menemukan kesulitan. Dengan kondisi Pak Hakim masih muda, sudah terampil, sudah bagus. Mudah-mudahan ke depannya Pak Hakim bisa menjadi mengikuti pendidikan guru penggerak itu sendiri. Baik Pak Hakim, ya terima kasih atas waktunya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah cukup Pak. Cukup ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya masukan-masukannya. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk di coaching sama saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya, Pak Hakim dan untuk semua orang. Baik Pak Hakim, terima kasih. Terima kasih juga Pak. Ya, assalamualaikum.